Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein, NPM 5011984. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013 yang relevan dalam untuk di sekolah sekitarnya. Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas, haruslah memiliki produk kurikulum yang cocok dalam pengembangan proses belajar mengajar. Jika hal ini tidak berjalan sesuai dengan karakteristik kebutuhan proses belajar mengajar, maka tujuan peningkatan mutu pendidikan akan mengalami kegagalan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dalam perkembangan pendidikan peserta didik, maka pengembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan asal jadi. Perencanaan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan terjadi. Oleh karena itu, diharapkan kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakai. Untuk bisa merancang kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seorang guru sangat memiliki peranan yang amat sentral. Oleh karena itu, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru di samping kompetensi teori belajar. Saat ini pemerintah selaku penanggung jawab atau bidang pendidikan yang sering mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum, bahkan melangkahkan ini terjadi 2 kali pergantian kurikulum, yaitu dari KBK menjadi KTSP, yang notabene-nya sama saja. Dunia ini dalam pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan dan lain sebagainya. Dalam rangka sosialisasi kurikulum, namun kegiatan ini tidak membawa pencerahan. Bagi guru sebaiknya justru membawa prestasi karena membimbing. Model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan orang berceramah tanpa action plan yang serius sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru. Setelah sampai di sekolah, bahkan mungkin penceramah itu hanya mampu secara teoretik tanpa miskin implementasi dan pengalaman, sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan. Model kegiatan semacam ini tidak pernah dievaluasi, yaitu semacam penagihan dalam bentuk representasi dari peserta kegiatan. Sebaliknya, guru yang mengadakan kegiatan ilmiah tanpa membekali dirinya dengan tema kegiatan yang akan diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal seharusnya penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tidak dapat pernah dilakukan. Akumulasi dari semua kegiatan tersebut dapat diperselisihkan, tidak ada perubahan. Kinerja yang tidak dapat membawa ke arah peningkatan kompetensi guru dan mutu pendidikan. Pengalaman menunjukkan dengan berbagai pergantian kurikulum toh tidak ada perubahan dan tampaknya tidak dijadikan bahan refleksi oleh birokrat pendidikan maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Sudah terbukti berkali-kali bahwa pergantian kurikulum dapat membawa perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan ilmiah, baik penantaran guru, seminar, dan pelatihan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Kiranya sudah waktunya dipikirkan bahwa memberi bakal manajemen pengembangan kurikulum, teori belajar dan dasar-dasar manajemen mutu terpadu bagi guru dan calon guru. Disinilah letak pentingnya LPTK yang mendidik calon guru dan yang akan menguji kompetensi guru. Guru saat ini di dalam memandang kurikulum terlalu sempit, sebab masih banyak guru yang terlalu berpedoman pada silabus yang telah ditentukan. Bukannya proses pembelajaran demi penguasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik, bahkan orientasi pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Sehingga yang terjadi adalah pencapaian target pendidikan dengan domain kognitif semata. Cara pandangan ini akan cocok apabila tujuannya akhirnya akan memperoleh nilai baik dalam ujian nasional agar lulus.
Perlu diingat bahwa seorang siswa bukan hanya sekedar domain kognitif yang diingatkan, tetapi aspek sikap psikomotornya harus pula dikembangkan secara paralel. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.